الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور tadi telah menyampaikan tausiahnya Sayyidul Walid Abuya Kiai Haji Munawir Asli. Juga di sini ada Habib Hussein Abu Futim bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Jakarta Utara, dan semuanya para kiai, para asatid, para sesepuh tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari Maulid Fatimah ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan karena cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, cinta kepada Nabi merupakan syarat, merupakan miftahu babil jannah, kunci mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, Rasulullah sendiri yang mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cintaku kata Nabi maka besok akan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua besok kumpul di surga sama Nabi Muhammad, amin ya rabbal. Tapi cinta yang bagaimana saudara? Kalau cinta sekedar ucapan saja, burung beo juga bisa, betul apa kagak? Kalau cinta cuma kata-kata doang, kaset juga bisa. Cinta as-sadiqah, al-mahabbah as-sadiqah, cinta yang tulus saudara. Makanya ada seorang ulama besar Indonesia, Hadratus Syekh Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Beliau nulis kitab, Bu, judulnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, cahaya yang terang benderang yang menjelaskan tentang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Kiai Hasyim Asy'ari saudara setelah panjang lebar bicara soal istimewaan cinta kepada Rasulullah, fadilah cinta kepada Rasulullah. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwasanya cinta Rasulullah punya alamat, tanda-tanda yang juga merupakan syarat saudara. Di antara syarat ketulusan cinta kepada Nabi adalah cinta kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Kiai Hasyim Asy'ari, nggak cukup orang cuma cinta sama Nabi saudara. Nabi juga punya sahabat yang mati-matian berjuang sama Nabi, hidup mati bersama Nabi.
Maka kalau kita ngaku cinta Nabi, wajib juga cinta kepada para sahabat-sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada seperti kaum Rafidhah ngaku cinta Nabi, ngaku cinta Ahlul Bait, tapi benci sama sahabat Nabi, jawab ibu-ibu yang kompak, jawab. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi tapi benci sama sahabat Nabi, berarti cintanya sama Nabi palsu atau tidak? Dusta atau tidak? Bohong atau tidak? Begitu juga saudara kata Kiai Hasyim Asy'ari, Rasulullah punya Ahlul Bait. Di antaranya yang kita rayakan hari ini saudara Maulid Fatimah yang dikenal kata Kiai Fakhruddin, katanya saudara Siti Fatimah, Sayyiduna Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, ahlul kisah wa dzurriyyatihim. Begitu juga azwajun Nabi, istri-istri Nabi min ahli baiti. Saudara, nggak sah kalau orang ngaku cinta sama Nabi kalau nggak cinta sama keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara seperti kaum Nawasib yang ngaku cinta Nabi, cinta sahabat, tapi benci sama Ahlul Bait. Jawab lagi yang keempat, ngaku cinta Nabi, cinta sahabat, tapi benci sama Ahlul Bait. Cintanya palsu atau tidak? Dusta atau tidak? Bohong atau tidak? Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, siap cinta Rasulullah? Siap cinta sahabat Rasulullah? Siap cinta Ahlul Bait Rasulullah? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini ibu-ibu saya dengar yang jawab, nih ibu-ibu ribuan, tapi yang jawab cuma 50 orang doang di depan nih. Ini sisanya di belakang manusia apa kuntilanak kira-kira? Bu! Bu! Sehat, Bu? Bu! Saya doain ibu-ibu yang jawabnya kompak, semangat panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, makin disayang sama suami. Tapi yang jawabnya lemas, letoy, ogah-ogahan, apalagi ngobrol, saya doain lakinya kawin 3. Yang amin laki-laki, Bu, bapak-bapak, Bu. Bu, lanjut, lanjut, lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya pada kesempatan kali ini saudara, saya nggak mau ceramah. Saya diamanatkan oleh guru kita Kiai Fakhruddin Al-Bantani untuk ngaji pada kesempatan kali ini saudara. Kita ngaji sedikit berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ada sebuah ibarah menarik yang dikutip oleh Al-Imam, yang disampaikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi saudara. Karena acaranya Kiai Fakhruddin Al-Bantani, saya ngajinya kitab Fakhruddin juga Ar-Razi. Tapi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib atau yang dikenal dengan At-Tafsirul Kabir, ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, beliau mengatakan saudara, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Saudara, innahu sallallahu alaihi wasallam qala, mathalu ahli baiti ka mathali safinati Nuh, man rakiba fiha naja wa man takhallaf anha ghariq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. فنحن الآن في بحر التكليف تضربنا أمواج الشبهات والشهوات وراكب البحر يحتاج إلى الأمرين، إحداهما السفينة الخالية عن العيوب والثقب، والثانية الكواكب الظاهرة الطالعة النيرة. فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء السلامة غالبا. فكذلك ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل بيت محمد ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة فرجوا بذلك الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. Amin ya rabbal. Kita ngaji ibu-ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan dengan ngaji ucapannya ulama turun berkah pada siang hari ini di negeri kita. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi saudara, salah satu konsep yang penting dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah beliau sampaikan. Penting sekali konsep ini saudara. Di satu sisi kata beliau, Rasulullah bersabda, mathalu ahli baiti ka mathali safinati Nuh. Kata Rasulullah, perumpamaan keluargaku Ahlul Baitku seperti perumpamaan Nabi Allah Nuh perahunya. Ketika terjadi banjir bandang ibu-ibu sekalian, menghantam dunia di zaman Nabi Nuh. Ketika itu nggak ada yang selamat kecuali yang naik perahunya Nabi Nuh saudara. Termasuk yang naik gunung nggak selamat. Anaknya sendiri nggak ikut naik perahu, tenggelam saudara. Istrinya sendiri tenggelam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan keluarga Rasulullah ketika terjadi badai fitnah apalagi di akhir zaman yang luar biasa, itu perumpamaannya seperti bahtera perahu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Luar biasa. Makanya bu, dari dulu guru-guru kita, kiai-kiai kita bu,
ngajarkan kita sholawat dari ketika masih kecil. Ya Rasulullah salam ni wadaraji ahlu baitil mus tuhurihum amanul ardi fadakiri. Semua ya Rasul. وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل ذا يا رسول. Nggak kalah kan suaranya Kiai Munawir, Bu. Saudara, ibadah Allah, kita diajarin tuh dari masih kecil tuh qasidah, Bu. Dari kecil kita hafal tuh. Ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi faddakiri wasafinun lin najati idza khifta min tufani kulli adza. Kita diajarin suruh baca itu kiai-kiai kita, keluarga Nabi, seperti safinun lin najah, bahtera keselamatan. Ketika kamu takut topan badai fitnah di akhir zaman, maka kunci keselamatannya adalah bahtera ahlul bait baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak sampai di situ, Bu. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya, beliau menjunjukkan waqala sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kata Nabi, sahabat-sahabatku seperti bintang. Saudara, dulu, Bu, orang kalau melakukan perjalanan jauh apalagi melalui lautan, zaman dulu belum ada peta, belum ada titik koordinat, belum ada GPS. Maka orang zaman dulu kalau mau tahu arah, patokannya adalah bintang. Kata Nabi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang. Bagaimana maksudnya itu, Habib? Kita sama Nabi jaraknya 1400 tahun, Bu. Nabi wafat lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kita nggak tahu yang mana ajaran Nabi kecuali melalui perantara para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpatokan sama bintang-bintang para sahabat, maka insya Allah kita akan sampai kepada ajaran Rasulullah. Makanya Abuya dalam kitab Al-Manhalul Latif fi usulil hadits syarif, Abuya Said Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abbas al-Maliki mengutip dari Al-Imam Abu Zur'ah, kata beliau, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq. Sahabat Nabi itu bagaikan bintang. Makanya kalau kamu lihat ada orang yang coba-coba menghina sahabat Nabi, merendahkan sahabat Nabi, seperti kemarin lagi ramai di media sosial, ada orang ngina-ngina sahabat Abu Hurairah, dibilang pendusta, dibilang pembohong. Padahal sahabat Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Itu kalau Sayyidina Abu Hurairah dibilang pembohong, berarti banyak hadis-hadis Bukhari yang gugur, saudara. Banyak hadis-hadis Muslim yang gugur. Berarti banyak dasar-dasar hukum yang dipakai oleh 4 madhab gugur, saudara. Makanya kata para ulama, itu sahabat Nabi kalau ada yang menghina, kalau kamu lihat ada orang menghina sahabat Nabi, ketahuilah orang yang menghina sahabat Nabi zindik. Apa itu zindik, saudara? Zahirnya Islam, batinnya kafir. Na'udzubillah min. Masya Allah, kenapa demikian? Li'annal Islam haq, wal Qur'an haq, wa ma ja'a bihi haq, wa ma adda dzalika kullahu ilaina illa sahabah. Karena Al-Quran ini benar, Nabi Muhammad pasti benar, yang dibawa Nabi pasti benar, dan yang menyampaikan itu semua kepada kita adalah sahabat Nabi. Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat melalui cara yang mutawatir. Para sahabat menyampaikan kepada generasi berikutnya. Saya mau tanya ibu-ibu sekalian, berarti kalau nggak ada sahabat Nabi, Al-Quran sampai nggak kepada kita? Sampai nggak kepada kita? Al-Quran, hadis, syariat sampai kepada kita melalui perantara sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang nyerang-nyerang sahabat Nabi, ngina-ngina sahabat Nabi, apalagi sampai merendahkan sahabat Nabi, berarti dia pengen putuskan mata rantai ilmu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Sadayana parantos ngartos alhamdulillah. Loba orang Sunda di dia. Masya Allah. Saudara, jadi di satu sisi perhatikan baik-baik. Tadi kata Nabi, keluarga Nabi seperti bahtera, sahabat Nabi seperti bintang. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi melanjutkan, saudara, wa nahnul ana fi bahri taklif. Kata beliau, kita ini, Bu, sekarang hidup seperti sedang mengarungi lautan taklif. Lautan taklif itu apa, Habib?
Semenjak kita balik, Bu, akil balik, itu berarti kita mukallaf. Kita wajib jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, bahkan kita wajib mempertahankan iman sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berada di lautan taklif, saudara, yang mana menjalankan perintah mendapatkan pahala, meninggalkannya mendapatkan dosa, menjalankan daripada larangan mendapatkan dosa, meninggalkan larangan mendapatkan pahala. Kita berada di lautan taklif, ibu-ibu sekalian. Kita terikat hidup dengan perintah Allah dan terikat dengan larangan Allah. Kita sedang mengarungi lautan tersebut. Perjalanan yang kita arungi ini, yang kita harapkan ujungnya, finishnya perjalanan adalah husnul khatimah. Perjalanannya nggak gampang, Bu, nggak mudah. Yang namanya di laut pasti ada ombak, ombaknya besar. Dalam perjalanan kehidupan kita menuju husnul khatimah di lautan taklif, tadribuna amwaju syubuhat wasyahwat. Kita dipukul dengan ombak syubuhat, saudara. Dari awal Islam timbul sekte-sekte sempalan yang mau menggoncang akidah umat, mulai dari Rafidhahnya, Nawasibnya, Khawaridnya, Jabariyahnya, Qadariyahnya, Batiniyahnya, dan berbagai sekte sempalan lainnya. Sampai sekarang, ibu-ibu sekalian, akidah umat digoyang dengan liberalisme, ateisme, komunisme, sekularisme, feminisme, pluralisme, saudara. Itu adalah ombak-ombak yang ingin menghantam perjalanan kita menuju husnul khatimah, saudara. Nggak sampai di situ, ibadah Allah. Wasyahwat. Kita bawa dalam perjalanan menuju husnul khatimah, kita juga dihantam dengan ombak syahwat. Ombak syahwat mata, syahwat telinga yang pengennya dengar haram, syahwat mulut yang pengennya ngomong haram, syahwat perut, syahwat jabatan, syahwat popularitas, berbagai macam syahwat. Ya Allah, perjalanan kita menuju husnul khatimah serem atau tidak? Serem atau tidak? Mudah-mudahan Allah kasih kita selamat, saudara. Allah kasih kita husnul khatimah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menggambarkan kita bagaikan sedang mengarungi lautan, lautan menuju husnul khatimah, bahrut taklif. Kita dihantam dengan ombak syubhat, ombak syahwat, farakibul bahri yahtaju ilal amrain. Maka kalau orang mau selamat dalam perjalanan menuju husnul khatimah di lautan taklif ini, maka dia butuh kepada dua hal, saudara. Butuh kepada berapa hal? Orang kompak, berapa hal? Ini jam berapa nih? Jam 12 kurang seperempat. Kumpul dari jam berapa, Bu? Jam 7. Lanjut apa jangan? Kurang kompak, kurang semangat. Lanjut apa jangan? Ibu-ibu yang nggak semangat, jangan-jangan pengikut Mama Gufron. Wa maqali inna rahmatan la fi ma Allah. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangat ibu-ibu semuanya, semua bapak-bapak, semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Tadi kalau mau selamat kita butuh berapa hal? Di dalam perjalanan kita di atas lautan taklif, kalau mau selamat butuh dua hal, kata Imam Ar-Razi. Apa dua hal tersebut? Yang pertama, as-safinatul khaliyatu 'anil 'uyubi wath-thaqbi. Kita butuh bahtera, perahu yang layak, yang nggak bolong-bolong. Karena, Bu, kalau kita mau nyebrang samudra tapi perahunya getek, kecil, tenggelam apa kagak? Tenggelam. Atau perahunya gede tapi bolong-bolong, kira-kira tenggelam apa kagak? Maka kalau mau selamat sampai kepada ujung tujuan yang dicapai ridha Allah, satu, harus ada perahu yang layak, yang nggak bolong-bolong, saudara. Yang kedua, apa, saudara? Kita butuh al-kawakibul zahiratut tali'atun nayrah. Kita harus tahu arah bintang yang terang benderang yang mengarahkan kita kepada arah. Karena walaupun perahunya bagus tapi berlayar, nggak tahu arahnya kemana, kira-kira nyasar apa kagak, tersesat atau tidak. Maka butuh dua hal. Perahu aja nggak cukup, punya perahu tapi nggak tahu arah, nyasar. Tahu arah, bintang ngerti, tapi nggak punya perahu, mau nyebrangin samudra, berenang, tenggelam apa kagak? Tenggelam, nggak bisa, saudara. Maka kata Fakhruddin Ar-Razi, fa idza raqibu tilka safinah wa wada'u absarahum wa waqa'a absaruhum 'ala nujumis sahabah kana raja'us salamati ghaliban. Kalau udah naik ke atas perahu, kemudian tahu ke arah bintang-bintangnya, maka kemungkinan besar selamat, insya. Fakadzalika raqiba ashabun ahlus sunnah. Inilah yang diajarkan oleh guru orang sadayana. Ini yang diajarkan oleh para masyayikh kita ahlus sunnati wal jamaah. Ini yang diajarkan oleh Syekhuna al-Allamah
Fakhrul Indonesia Syekh Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Akhir, ini yang diajarkan oleh Wali Songo Auliaut Tis'ah, ini yang diajarkan oleh Kiai Hashim Asy'ari, ini yang diajarkan oleh Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya, ini yang diajarkan oleh Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ini yang diajarkan oleh Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini yang diajarkan oleh Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami, ini yang diajarkan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka mengajarkan? Raqiba ashabuna Ahlus Sunnati wal Jamaah safinata hubbi ali baiti Muhammad. Ahlus Sunnah mengajarkan kita satu, bagaimana mencintai keluarga Rasulullah. Naik kita dalam bahtera mencintai keluarga Rasulullah. Tapi nggak cukup hanya mencintai keluarga Rasulullah saja. Ada ciri-ciri lain, yaitu wadhu absarhum ala nujumi sahabah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memegang teguh ajarannya para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan Ahlus Sunnah. Naik ke dalam bahtera Ahlul Bait, tapi tetap pandangan matanya kepada bintang-bintang para sahabat. Kalau sudah begini, insya Allah selamat dunia akhirat, saudara. Amin, amin. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lainnya, saudara. Ahlus Sunnah wal Jamaah ngajarin cinta Ahlul Bait, ya, tapi juga cinta sahabat. Karena kalau cinta Ahlul Bait saja benci sahabat, itu ajaran Syiah Rafidhah, saudara. Ahlus Sunnah ngajarin cinta sahabat dan ikut para sahabat, ya, tapi juga cinta Ahlul Bait, saudara. Karena kalau hanya sahabat saja tapi benci Ahlul Bait, itu yang dilakukan oleh kaum Nawasib. Puluhan tahun Sayyidina Ali bin Abi Thalib lu'ina fil manabir, dilaknat di mimbar-mimbar oleh Nawasib, saudara. Ahlus Sunnati wal Jamaah cinta Rasulullah, cinta Ahlul Bait, cinta sahabat. Ibarat sudah naik ke atas perahu, kemudian lihat bintang-bintang, maka selamat. Kalau cinta Ahlul Bait saja tapi tidak cinta sahabat, seperti naik perahu tapi nggak tahu arahnya. Jawab yang kompak, nyasar atau tidak? Atau sebaliknya, cinta sahabat saja tapi nggak cinta Ahlul Bait, seperti orang yang tahu arah tapi nggak punya perahu. Kira-kira orang berenang nyebrangin samudra tenggelam atau tidak? Tenggelam atau tidak? Maka kita diajarkan Ahlus Sunnah naik ke atas perahu, kemudian lihat bintang dengan cara cinta Ahlul Bait, kemudian saudara ikuti para sahabat, insya Allah kita semua bakal selamat dunia akhirat. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya, siap cinta Rasulullah? Yang keras jawabnya, siap cinta Rasulullah, siap takzim kepada Rasulullah, siap cinta sahabat Nabi, siap cinta Ahlul Bait Nabi, siap ikut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semua angkat tangannya, takbir, sallu ala Nabi. Saudara, ahlan wa sahlan, itu ucapkan selamat datang buat guru kita Kiai Haji Lutfi Zawawi, Ketua Umum Fuhab Forum Ulama dan Habaib dari Kebayoran Lama. Begitu juga guru kita, Wakil Ketua Majelis Syuro DPP FPI, Buya Mama Humeidi Aryani, dan Kiai Haji Babai Azni Fahni. Ahlan wa sahlan. Ya Nabi salam, salawatullah ya Nabi salam, ya Rasul salam. Lanjut Bu, masih semangat? Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira yang tadi saya sampaikan jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Saudara, saya lanjutkan sedikit, saudara. Apa yang saya sampaikan tadi, konsep yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib, saudara, bahwasanya umpamaan cinta kepada Ahlul Bait seperti naik bahtera dan mengikuti sahabat seperti melihat bintang-bintang. Saudara, penafsiran ini di-upgrade, dilanjutkan oleh seorang ulama besar Nusantara, Hadratus Syekh Al-Allama Al-Mufassir Kiai Haji Maimun Zubair dari Sarang, Rembang. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insya Allah.
Kiai Maimun Zubair ini Bu, seseorang yang hidupnya tenggelam dalam cinta kepada Siti Khadijatul Kubra. Sampai-sampai Allah jadikan wafatnya Mbah Maimun Zubair dikuburkan di Ma'la Makkah Al-Mukarramah, satu komplek pemakaman dengan Siti Khadijah. Ahlan wa sahlan, guru saya Kiai Haji Mahfud Asirun. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita ini bertabur bintang hari ini. Ini Kiai Mahfud Asirun, guru dari para guru di Betawi saat ini, saudara. Dan hadir guru-guru kita yang lain, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan sedikit, saudara. Ini tafsiran yang tadi saya sampaikan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, di-upgrade, ditajdid, di-refresh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Yang tadi saya katakan Bu, Kiai Maimun Zubair ini saya dengar langsung dari Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Jadi tahun 2019 Mbah Maimun Zubair wafat ketika haji, Bu. Ketika itu juga saya sedang haji bersama Imam Besar. Allah berikan kami kemuliaan, kesempatan, keberkahan untuk bisa hadir pemakaman Mbah Maimun Zubair. Mudah-mudahan kita semua ikut dapat keberkahannya insyaallah. Saudara, saking cintanya sama Siti Khadijah, sampai-sampai Bu, makamnya satu komplek sama Siti Khadijah, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya dengar langsung dari Al-Walid Imam Besar Habib Rizik mengatakan dengan lisannya sendiri setelah selesai pemakaman Mbah Maimun, beliau mengatakan hadza Mbah Maimun Zubair waliyun min auliyaillah shalihin, termasuk wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Mbah Maimun Zubair mengupgrade daripada penafsiran tadi. Dan ini dimuat oleh pesantren Sidogiri. Jadi ketika terjadi fitnah-fitnah adu domba antara habaib dan kiai, pesantren Sidogiri mengeluarkan buku, ibu-ibu sekalian. Judul bukunya Kiai dan Habib. Tebalnya lebih dari 300 halaman. Pesantren Sidogiri termakan salah satu pesantren tertua di Jawa. Umurnya hampir 300 tahun. Salah satu benteng kokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, kata Mbah Maimun Zubair apa, saudara? Ini Mbah Maimun Zubair yang mengatakan di dalam kitabnya Sidogiri tadi. Kata Mbah Maimun Zubair, kalau dulu ada bahtera Ahlul Baitnya Rasulullah, maka kata Mbah Maimun Zubair, bahtera tersebut sampai sekarang dilanjutkan oleh para sahadah, para asyraf, para habaib, dzurriyyat baginda Nabi besar Muhammad. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Mbah Maimun Zubair. Tapi habaib bukan sekedar habaib, habaib yang istiqomah, yang lurus, yang alim, yang ngerti jalan datuknya, bukan yang melenceng dari jalan datuknya. Kalau udah melenceng dari jalan datuknya, nggak istiqomah, nggak alim, akhlaknya buruk, berarti dia keluar dari bahtera, saudara. Kalau yang begitu jangan diikutin, mesti diingetin karena cinta kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mbah Maimun Zubair mengatakan demikian. Bahtera itu terus lanjut sampai sekarang. Makanya kalau kita lihat bahtera Ahlul Bait, min asrin ila asrin, min jilin ila jilin, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, terus menjadi bahtera penyelamat umat. Kita lihat bagaimana Sidi Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan kita kebanjiran barakah beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Tariqahnya beliau tariqah Qadiriyah Jailaniyah, Masya Allah. Saya keliling berbagai negara, Bu. Saya ngelihat ada pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Di Indonesia saya keliling dari Sabang sampai Merauke. Di mana-mana ada pengikut tariqah Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Untuk apa umat ikut tariqah Syekh Abdul Qadir Jilani? Karena pengen sampai dengan tariqah ini kepada ridhonya Allah Subhanahu. Ini bahtera Ahlul Bait, saudara. Tariqah ini bahtera Ahlul Bait. Nggak sampai di situ, ibadah Allah. Ada lagi Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai, Sayyidina Imam Ahmad At-Tijani dengan tariqah Tijaniyahnya, yang pengikutnya di mana-mana, di Maroko, di Jawa, di Sumatera dan lain sebagainya. Itu adalah bahtera Ahlul Bait. Begitu juga diantaranya ada At-Tariqatul Alawiyah yang dirintis oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Saudara, tariqah Alawiyah dengan ratib al-atasnya yang dibaca di berbagai negara, saudara. Ratib al-haddadnya, saya tahu persis bagaimana Majelis Al-Bantani dan pesantren Ghautul Ibad Kiai Haji Fakhruddin mendakwahkan ratib al-haddad. Luar biasa, dari Sabang sampai Merauke dibaca, saudara. Bahkan sekarang sampai Eropa dibaca, saudara. Begitu juga dengan maulid habsyinya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maulid Simtud Duror, yang sekarang dibaca di mana-mana. Ini bahtera Ahlul Bait, saudara. Begitu juga dengan kitab Sulamut Taufiknya yang sudah mencetak banyak ulama, aulia, salihin. Ini adalah bahtera Ahlul Bait. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Dan kata Mbah Maimun Zubair, saudara, sampai di situ. Kalau peran bahtera Ahlul Bait dilanjutkan oleh para habaib, para sahabat, para asyraf, kata Mbah Maimun Zubair, peran bintang, Bu, yang dulu diperankan oleh para sahabat, saat ini yang menjadi bintang-bintang melanjutkan sahabat adalah para kiai, para ajengan, para guru, para ulama yang mengajarkan daripada akidah Ahlus Sunnah.
Bu, bu, tanpa kiai di kampung-kampung kita nggak akan kenal alif ba ta, Bu. Betul? Betul. Tanpa kiai-kiai di kampung, tanpa ustadz di desa-desa kita nggak akan kenal halal haram. Tanpa kiai, tanpa ajengan, tanpa ustadz kita nggak akan tahu hak batil. Kita nggak akan tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul atau tidak? Oleh begitu jasa para kiai, para ajengan, para ustadz besar atau tidak? Besar atau tidak? Mereka adalah bintang-bintang, saudara, yang menerangi umat, melanjutkan peran para sahabat. Itu kata Mbah Maimun Zubair, saudara. Makanya kalau kita lihat banyak ulama-ulama, bukan kalangan Ahlul Bait, banyak, gak usah jauh-jauh, 4 madhab. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, ini 4-4-nya bukan cucu Nabi, saudara. Tapi ilmunya menyerangi dunia, miliaran orang pengikutnya, Masya Allah. Nggak sampai di situ, saudara. Begitu juga Imam Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya, bukan cucu Nabi, saudara. Tapi mereka jadi penerang umat, luar biasa. Mereka jadi bintang-bintang, melanjutkan para sahabat. Jadi kata Mbah Maimun Zubair, kalau bahtera itu dilanjutkan oleh para habaib, para sadar, para asyraf yang istiqamah, saudara, begitu juga bintang-bintang yang diperankan para sahabat dilanjutkan oleh para ulama. Makanya kalau umat mau selamat, antara bahtera sama bintang harus sinergi, antara bahtera sama saudara bintang harus kompak, antara warasah anbiya, para ulama pewaris Nabi dengan dzurriyyat Nabi harus jalan bersama-sama. Mafhumnya, kebalikannya gampang. Kalau umat mau tenggelam, adu domba bahtera sama bintang, saudara. Acak-acak bahtera sama bintang. Kalau umat mau tenggelam, adu domba dzurriyyat Nabi dengan pewaris Nabi. Betul atau tidak? Makanya saya belakangan ini ada fitnah, adu domba antara habaib dengan kiai, habaib dengan ulama, saudara. Masya Allah, saya katakan ini bukan masalah ilmiah. Kalau masalah ilmiah udah selesai, diajak debat 2 kali kabur orangnya, saudara. Bahkan saya yang nyamperin ke Banten, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah diskusi biasa aja, nggak usah pakai kabur. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau ilmiah buku udah selesai, enggak. Ini bukan soal ilmiah, ini ada dalangnya, saudara. Ini soal adu domba, ini soal kebencian, ini soal adu domba, ada dalangnya. Saya nggak tahu, entah jenderal, entah oligarki, entah siapa. Kenapa? Karena begitu habaib kiai diadu domba, dibenturkan, saudara. Apa yang terjadi, ibadallah? Yang diuntungkan adalah bandar-bandar judi, yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan bandar minuman keras, yang diuntungkan fufu fafa, habaib kiai diadu domba, yang diuntungkan para koruptor. Betul, betul. Masya Allah, jelas, saudara. Sengaja habaib kiai dibikin ribut, umatnya jadi ribut, dibikin sibuk. Judi online makin merajalela di mana-mana. Betul nggak, Bu? Data dari PPATK Anda tahu, Bu? Itu tahun 2023 perputaran uang judi online lebih dari 300 triliun rupiah, saudara. Bu, pernah lihat 300 triliun? Jangankan lihat, mikirin nolnya pusing, Bu. Betul apa kagak? Itu perputaran uang haram dari judi online. Data dari PPATK 2023, diprediksi 2024 melonjak tinggi, saudara. Itu apa yang terjadi? Yang main judi online lebih dari 3 juta orang. Bahkan, Anda tahu, saudara, di antara 3 juta orang lebih yang kecanduan judi online, 190.000 orang lebih pecandu judi online adalah anak-anak kecil di bawah umur, saudara. Ya Allah, belum jumlah umat yang buta huruf Quran, belum jumlah orang umat yang nggak sholat, belum jumlah korupsi. Ini korupsi makin gila, Bu. Kemarin ada korupsi 300 triliun, penjaranya 6 tahun setengah, saudara. 300 triliun, penjaranya 6 tahun setengah. Kata Jamal Bantani, saya juga mau di penjara 6 tahun asal dapat 300 triliun. Betul apa kagak, Bu? Ya, 6 tahun paling buat nafkah habis 1 miliar, Bu. Betul atau tidak? Terus habaib mas kiai mau dibikin ribut, kiai sama habaib, kiai sama habaib mau diadu domba, umat lagi dirampok, negeri lagi diacak-acak, habaib kiainya mau dibikin ribut. Banyak saya tegaskan, sadar atau nggak sadar, itu orang-orang cuma pion, saudara. Yang ribut-ribut urusan nasab cuma pion, ada dalangnya, ada yang dibalik itu, ada yang membiayai. Begitu habaib kiai ribut, saudara, apa yang terjadi? Yang diuntungkan bandar judi, yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan koruptor, yang diuntungkan adalah orang-orang yang mau merusak negeri, saudara. Betul. Lagi pula nggak sampai di situ, saudara. Dulu sebelum Indonesia merdeka, Belanda tuh membagi-bagi kasta. Ada pribumi, ada tingkat 1, ada tingkat 2. Itu pembagian Belanda, saudara. Setelah kita merdeka, kita sama-sama menyatakan Bhinneka Tunggal Ika, apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan agama beda-beda, tetap satu, Indo. Kok sekarang mau diadu domba, mau dibikin ribut, mau dibenturkan, pribumi sama pribumi lah, pribumi non pribumi lah, dan lain sebagainya. Giliran pik sepanjang-panjangnya lu diam aja, lu bungkam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya kami dari Forum Persaudaraan Islam
khususnya di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Enggak, kami enggak akan biarkan, saudara. Siapapun yang mau coba ngacak-ngacak bangsa Indonesia, siapapun yang mau coba-coba ngadu domba anak bangsa, siapapun yang mau coba-coba ngadu domba umat Islam, habaib dan kiai, saudara, kami akan lawan. Enggak ada urusan. Mau lama, mau di belakangnya ada jenderal, mau di belakangnya ada siapapun, mau ada oligarki ke, mau ada pejabat ke, enggak ada urusan, saudara. Siapapun yang mengacak-acak negeri, kami akan lawan. Nggak peduli, saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dipenjara, apapun yang terjadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Kita wajib jaga persatuan Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya masyarakat. Siap bersatu? Orang kompak, ibu-ibu, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Siap jaga persatuan? Kalau ada yang adu domba habaib dengan kiai, ibu, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau ada yang memecah belah bangsa kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang merusak persatuan negeri kita, diamkan atau lawan? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya bagi saya udah, ini masalah udah selesai bagi saya. Yang mau percaya, nggak percaya silahkan. Kita nggak butuh pengakuan, saudara. Pengakuan itu datangnya udah dari Syekh Nawawi Bantani, udah dari ulama-ulama besar, udah lebih dari cukup dari ulama berbagai madhab ahlus sunnah. Baru satu orang yang ribut uang, terserah. Makanya saya simpel, saudara, simpel. Saya simpel ngedoain aja. Itu yang percaya, habaib dzurriyyat Nabi, simpel aja. Mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Syekh Nawawi Bantani, Kiai Hasyim Asy'ari, sama Imam Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Amin ya rabbal. Udah nggak usah ribut. Yang percaya Imat, mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Imat, Fuad Pleret, nama Gupron. Amin, amin. Udah nggak usah ribut. Lakum dinukum, selesai, saudara. Lakum madhabukum wali madhabi. Umat nggak usah ribut. Jangankan nasab habaib, Al-Quran yang nggak percaya ada, saudara. Itu aja kok repot. Al-Quran yang nggak percaya ada, Islam yang nggak percaya ada, apalagi cuma nasab habaib. Ente nggak mau percaya, tawak. Mudah-mudahan besok di akhirat ente nggak dikumpulkan bersama mereka. Selesai, simpel, jelas, jelas. Sekali lagi saya mau tanya ibu-ibu, jawab yang kompak. Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap pegang teguh ahlus sunnah wal jamaah, siap berjuang bersama para kiai, siap berjuang bersama para habaib. Semua angkat tangannya, takbir. Bu, kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua jawab yang kompak. Tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, ormas Islam, majelis taklim dan pesantren, habaib dan kiai, umat Islam, umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ayo sama-sama terakhir kita baca sholawat. Mudah-mudahan berkah sholawat umat Islam hatinya disatukan oleh Allah dalam ketaatan. Mudah-mudahan berkah sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Dan mudah-mudahan insya Allah berkah sholawat saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan barakah salawat nih besok malam tahun baru nih. Biasanya banyak maksiat, Bu, betul apa kagak? Kita doain mudah-mudahan barakah salawat yang udah mau maksiat di malam tahun baru Allah kasih taufik dan hidayah. Biar berubah jadi taat. Allah jauhin negeri kita dari bala, dari musibah, dari bencana. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama semua. Allahumma dina Muhammad wa ashghili in Allahumma dina Muhammad wa ashghili. Angkat tangannya minta semua sama Allah. Wa akhirijana salimin wa ala ajma'in sallallahu rabbuna
أحمد المصطفى يا رسول الله صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى أجمعين وعلى وصحبه معين الله على محمد طب القلوب وعافية Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang hatinya sedang sedih senangkan ya Allah, yang sedang susah mudahkan ya Allah, yang masih maksiat jadikan ahli taat ya Allah. Wasallim sekali lagi Allah ala ya Rabb tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril wa ala wa sahbihi takbir. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ibu-ibu jangan bergerak dulu Bu sampai ditutup doa Bu. Husnul khatimah di akhir biar dapat doanya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. ثم إلى روح صاحب الحضرة والمقام خصوصا إلى روح الشيخ عبد الأخير وإلى روح الشيخ ناوي البنتني والوالد عبد الرحمن بن الله الشيخ فيضل بنها والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan ada yang bergerak, masih ada guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, orang-orang tua kita. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.